Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang seru banget, yaitu psikologi tersembunyi yang sebenarnya ngendaliin semua keputusan keuangan kita. Pernah nggak sih ngerasa bingung kenapa kita ngambil keputusan investasi tertentu? Nah, kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Oke, kita mulai dari pertarungan utamanya ya. Jadi ada dua dunia yang beda banget. Di satu sisi ada teori keuangan yang diajarin di buku-buku. Semuanya logis, semua orang rasional, informasinya sempurna. Keren banget kedengarannya. Tapi di sisi lain ada realitasnya. Dunia kita yang penuh dengan psikologi, kesalahan manusia, dan bias-bias yang kadang sama sekali nggak masuk akal. Nah, disinilah letak inti pembahasan kita hari ini. Sekarang yuk kita bedah dulu teori lama yang udah jadi pegangan banyak orang selama bertahun-tahun. Teori yang bilang kalau pasar itu super logis dan efisien. Gini, intinya teori ini tuh bilang pasar itu pinter banget. Semua berita, baik itu bagus atau jelek, udah langsung tercermin di harga saham. Artinya apa? Artinya secara teori, Anda nggak akan bisa secara konsisten ngalahin pasar. Kenapa? Soalnya nggak ada tuh yang namanya saham kemurahan atau kemahalan. Semuanya udah pas harganya. Nah, ini dia pertanyaannya kan. Kalau emang pasar serasional itu, kenapa dong kita sering banget lihat ada bubble pasar yang tiba-tiba pecah, kepanikan massal, atau fenomena aneh lainnya yang sama sekali nggak kelihatan rasional? Dan ini dia bukti-bukti nyatanya. Aneh kan? Investor yang paling aktif, yang paling sering jual beli, hasilnya malah sering lebih rendah. Terus kita juga punya kebiasaan aneh. Saham yang lagi untung cepet-cepet dijual, tapi yang rugi malah dipegang terus. Bahkan saham yang lagi jelek dan gak disukain orang justru malah bisa jadi sumber keuntungan. Ini semua benar-benar gak nyambung sama teori pasar yang katanya sempurna itu. Jadi, ini dia poin kuncinya. Masalahnya itu bukan di pasarnya. Jawabannya ada di sini, di kepala kita, di psikologi kita. Semua keanehan di pasar itu sebenarnya cuma cerminan dari keanehan yang ada di otak para investornya. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke biang keladinya. Kita akan mulai dengan musuh dari dalam, yaitu kumpulan bias kognitif yang sumbernya dari ego dan emosi kita yang kuat. Nah, ini dia jebakan ego nomor satu. Ngerasa kita lebih pintar dari yang sebenarnya. Pernah kan ngerasa punya firasat khusus atau ngerasa analisis kita paling jago? Nah, rasa percaya diri berlebih ini bahaya banget karena bikin kita jadi buta sama risiko yang ada di depan mata. Slide ini ngegambarin dengan sempurna. Kalau investasi kita sukses dan untung, otak kita langsung bilang, wih, emang aku jenius. Tapi begitu gagal dan rugi, ceritanya langsung beda. Ah, ini mah pasar lagi jelek atau lagi apa saja. Sikap kayak gini bikin kita nggak pernah bener-bener belajar dari kesalahan. Yang satu ini efeknya kuat banget. Coba bayangin, rasa sakit karena kehilangan uang Rp100.000 itu rasanya jauh lebih nyesek dibanding rasa seneng waktu dapat untung 100.000. Otak kita itu secara alami terprogram buat menghindari rugi, apapun caranya. Nah, ini dia contoh nyata dari loss aversion. Justru karena kita benci banget mengakui kerugian dengan menjual saham, kita malah terus-terusan megang saham yang harganya anjlok. Kita berharap ada keajaiban, harganya bakal balik lagi. Padahal, keputusan yang paling rasional mungkin adalah dengan menjualnya dan cari investasi lain yang lebih potensial. Kita ini kan makhluk sosial ya, dan ternyata itu juga berlaku di dunia investasi. Ada tekanan yang kuat banget buat ikut-ikutan. Kalau semua orang lagi heboh beli saham A, rasanya aneh dan takut ketinggalan kalau kita nggak ikutan. Sebaliknya, kalau semua orang panik jual, kita juga jadi ikut-ikutan panik. Kita lebih milih salah bareng-bareng daripada bener tapi sendirian. Oke, selain ego dan emosi, ada lagi nih kategori bias lainnya. Otak kita itu suka banget ambil jalan pintas buat ngambil keputusan cepet. Efisiensi, tapi seringnya jalan pintas ini malah bikin kita nyasar. Bias penjangkaran ini ngejelasin gimana angka pertama yang kita lihat bisa langsung mengunci cara berpikir kita. Informasi pertama itu jadi kayak jangkar kapal yang bikin penilaian kita jadi nggak objektif dan susah banget buat digeser. Ini contoh yang paling sering terjadi. Misalnya, Anda beli saham di harga 1.000, terus harganya turun jadi 500. Nah, bukannya menilai saham itu berdasarkan kondisi perusahaan sekarang, otak Anda malah terus-terusan balik ke jangkar harga 1.000 itu. Akhirnya, Anda mikir harga 500 itu murah dan pasti bakal balik lagi ke 1.000. Padahal belum tentu. Otak kita itu jago banget nyari pola. Saking jagonya, kadang pola yang sebenarnya nggak ada pun dilihat.
Kita ngambil data yang sedikit, misalnya kinerja saham yang naik daun setahun terakhir. Terus kita langsung mikir, wah ini pasti bakal terus naik. Padahal, ya seringnya nggak gitu. Kalimat ini pasti sering banget Anda dengarkan. Kalimat sakti ini sebenarnya adalah tamparan keras buat ngingetin kita tentang bahayanya bias keterwakilan. Cuma karena reksadana kinerjanya bagus banget tahun lalu, nggak ada jaminan sama sekali tahun ini bakal sama. Tapi, entah kenapa otak kita suka banget mikir begitu. Ini nih yang bikin kita kejebak di gelembung informasi kita sendiri. Kalau kita udah beli saham A, kita cenderung bakal nyari berita dan analisis yang bagus-bagus tentang saham A. Sebaliknya, kalau ada berita jelek, kita cenderung cuek atau nggak percaya. Ini bikin kita ngerasa benar terus. Padahal bisa jadi kita lagi jalan ke arah yang salah. Oke, kita udah tahu semua jebakan psikologisnya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara ngatasinnya? Anggap aja ini contekan buat menang lawan otak kita sendiri dalam permainan investasi. Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, jangan ragu jual saham yang rugi. Ini adalah obat langsung buat ngelawan loss aversion. Akui kalau salah lalu move on. Kedua, jangan ngejar kinerja masa lalu. Ini penangkal buat bias keterwakilan. Ingat, masa lalu bukan jaminan masa depan. Ketiga, rendah hati. Ini buat ngelawan kepercayaan diri yang berlebih. Sadari aja kalau kita nggak tahu semuanya. Keempat dan kelima, riset dan tinjau berkala. Ini soal disiplin buat ngelawan emosi dan ikut-ikutan tren. Dan yang terakhir, jangan terlalu sering transaksi. Makin sering Anda jual beli, makin besar kemungkinan ego mengambil alih dan biaya transaksi ngegrogotin untung Anda. Jadi ingat ya, setiap langkah ini bukan cuma nasihat biasa. Ini adalah alat-alat praktis yang emang dirancang khusus buat ngelawan bias-bias tertentu. Dengan rapin ini, kita bisa jadi investor yang lebih rasional, lebih sadar diri, dan semoga lebih sukses. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah tahu semua aturan main yang tersembunyi ini, coba deh renungin. Dari semua bias yang kita bahas tadi, kira-kira mana nih yang paling sering ngejebak Anda? Mengenali musuh kita adalah langkah pertama untuk menaklukkannya.